kasih Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, tema renungan firman Tuhan hari ini adalah jagalah mulutmu. Sebelum kita masuk ke dalam nats Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan adalah jagalah mulutmu. Ya Tuhan Yesus Kristus, ajakan kami untuk menjaga mulut kami ya Tuhan dengan sukacita maupun damai. Jangan ada lagi caci makian dan maupun marah Tuhan Yesus. Karena Yesus itu tidak suka dengan orang yang marah-marah. Karena Tuhan Yesus menjaga hati dan pikiran kita menjadi damai, sukacita, dan penuh mengasihi, penuh mencintai ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saat ini, Bapak Ibu bisa mendengar renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bacaan renungan firman Tuhan kita adalah Amsal pasal 18 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Begini firman Tuhan katakan, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan perfitnahan seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Oke, saudara-saudara kasih Tuhan. Di sini saya akan mengartikan renungan firman Tuhan mengenai jagalah mulut kamu. Oke, saudara-saudara kasih Tuhan. Lidah adalah anggota tubuh yang digunakan untuk berbicara. Jika lidah kita difungsikan untuk berbicara, akan ada perkataan yang keluar dari mulut kita. Amsal pasal 18 ayat 6 sampai 8 di sini mengatakan memperluas pokok tentang memakai lidah dengan benar. Tapi kalau mulut orang bodoh menimbulkan kesukaran bagi orang itu sendiri. Kata pukulan dalam pasal 18 ayat 6 berarti ajaran yang ia terima dari ayah, majikan atau musuh. Perkataan seorang orang yang bodoh, sembrono, atau bersifat provokatif akan membuat orang lain menjadi marah, lalu mencari dan menghajar orang bodoh itu. Banyak sekali saudara-saudara kasih Tuhan, kita mendengar orang-orang sekitar kita, dia tidak memakai mulut, dia tidak bisa menjaga mulutnya dengan benar, dengan sopan dan baik dalam perkataannya. Tetapi kita dengar saudara-saudara kasih Tuhan, mereka memakai mulutnya hanya untuk berkata bersia-sia dalam hidupnya. Poin yang kedua, orang yang berkata-kata secara sembrono adalah orang yang bodoh, yang mengusahkan dirinya sendiri dengan perkataannya. Ada sebuah akronim yang sering dipresetkan, yaitu SMS. Senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Orang seperti ini biasanya tidak berdisiplin dalam perkataannya. Perbendaharaan hatinya jahat sehingga mengeluarkan perkataan dari mulutnya yang menghancurkan orang lain. Kata Ibrani untuk sebutan pefitnah. Banyak sekali saudara kita mendengar orang-orang di sekitar kita maupun di luar kita, banyak sekali perkataan mereka tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Banyak sekali kita mendengar mereka memfitnah, menjadi provokator dalam sebuah ajang khotbah, ajang dalam
ini dalam perkataan, sedangkan dia tidak mengerti apa yang dia katakan dalam provokator itu. Menjadi apa? Menjadi kambing hitam. Dia mencari kambing hitam supaya mereka mencari celah atau mencari kekurangan kita. Jadi mereka berkata kasar dengan kita. Kita yang disalahkan. Orang benar disalahkan sama orang yang bodoh. Sendiri orang yang bodoh tidak memikir apa tindakan dia, apa perkataan dia, tidak dia pikirkan. Orang benar selalu disalahkan orang bodoh. Orang bodoh tak mau disalahkan. Selalu orang yang baik, orang yang support, orang yang dipilih Tuhan yang disalahkan. Makanya di sini Amsal pasal 18 ayat 8 dan 26 ayat 22 menggunakan kata yang mengandung makna enak atau sedap. Gosip memang rasanya enak atau sedap didengar, sehingga kita tidak berdaya untuk menghindar. Banyak sekali kita mendengar jemaat GKPS. Banyak sekali jemaat itu sebelum masuk, dia menggosip. Apa yang dia gosipkan kita tidak tahu. Makanya saya bilang, katakan, jagalah mulut kamu. Mulut kamu adalah harimaumu. Jadi apa segala macam yang kalian keluarkan melalui gosip akan menjadi batu sandungan dalam hidup kalian. Kita terlalu bercemooh. Kita terlalu bodoh. Kita disalahkan oleh orang-orang yang kurang iman. Orang yang kita bertobat, orang yang mengandalkan Kristus, yang mendalamkan firman Tuhan, yang mengerti tentang Kristus. Selalu kita disalahkan oleh orang-orang yang kurang iman, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kikir, orang-orang apa yang segala macam yang mau merusak kita. Mendengar sesuatu yang buruk tentang orang lain adalah sesuatu yang enak. Memang saya melihat jemaat-jemaat GKPS, saya melihat mereka selalu menggosip kekurangan orang lain. Kita pernah menegur, tapi dia marah-marah dengan kita. Sedangkan orang tua kita tidak suka kita membenarkan yang salah, tapi mereka membela yang salah, tidak membela yang kebenaran. Saya menegur jemaat GKPS supaya apa? Supaya dia berjalan dengan kebenaran sesuai ajaran Kristus, ajaran Injil. Pakailah mulutmu dengan sesuai firman Tuhan. Jangan mengeluarkan kata-kata sia-sia, sehingga kita menyimpan dalam ingatan kita. Betapa baiknya kalau kesukaan itu kita adalah mendengar sesuatu yang baik tentang orang lain. Mulut adalah anggota tubuh yang diciptakan untuk memuliakan Allah dan membangun sesama. Jadi firman Tuhan mengatakan, jagalah mulutmu. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan kita harus menjaga mulut kita dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi seperti itu. Bertobatlah. Pakailah mulut kamu sesuai ajaran Kristus. Ajaran yang sesuai Tuhan Yesus. Kita ada orang yang salah, kita benarkan. Kalau orang yang bodoh memfitnah orang yang benar, kita biarkan aja. Sampai kapan orang bodoh sampai bodoh? Biar dia dosa sendiri, saudara kasih Tuhan. Makanya pakailah mulutmu, sebab mulutmu adalah harimaumu. Oke. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, dimanapun saat ini kami berada Tuhan, Tuhan melihat dan menjaga perkataan kami dan mulut kami ya Tuhan. Biarlah dalam sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah ada cinta kasih dalam hidup kami ya saat ini Tuhan. Ya Allah Bapa, tobatkanlah jemaat-jemaat GKPS dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tindakan mereka di dalam bait suci Allah Tuhan. Supaya mereka
mengerti akan firman Tuhan, mengerti akan suci Alkitab ya Tuhan Yesus. Saya datang untuk membenarkan, bukan untuk menghakimi, bukan mengatakan seenaknya Tuhan, tapi saya datang untuk membenarkan sesuai Injil Kristus, membenarkan firman Tuhan. Ya Allah Bapa, lindungilah kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin.